Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sabila dari Pendidikan Jasmani Kesehatan Afring A 2019. Di sini saya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Rama, tentunya terkait memberikan argumentasi terhadap komponen strategi pembelajaran, mengapa hal tersebut dikatakan penting. Nah, masuk saja ke video, yaitu tentang komponen strategi pembelajaran. Tentunya untuk mencapai sebuah tujuan, kita memerlukan sebuah strategi di mana terdapat komponen-komponen di dalamnya. Nah, dalam strategi pembelajaran sendiri terdapat 5 komponen inti, yaitu berupa tujuan, materi, metode, media, dan juga evaluasi. Nah, mengapa hal-hal tersebut dikatakan penting? Tentunya hal tersebut akan sangat berkesinambungan satu sama lain, mulai dari tujuan hingga evaluasi. Tanpa adanya salah satu komponen tersebut, maka tujuan pembelajaran atau strategi yang kita terapkan belum tentu akan berhasil, karena kelima komponen tersebut akan saling melengkapi guna tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan sendiri, kita harus menerapkan atau mendasarkan pembelajaran tersebut melalui kompetensi inti dan juga kompetensi dasar atau yang kita kenal dengan KI dan KD. Berikutnya pada poin materi yang disusun berdasarkan tujuan yang telah dibuat. Jadi kita sesuaikan dengan KI dan KD tersebut. Serta pada komponen metode sendiri harus digunakan untuk menyampaikan materi secara utuh kepada siswa belajar. Nah, pada metode tersebut kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan kelas kita agar pembelajaran yang kita berikan itu dapat diterima dan cocok untuk ekosistem yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, berikutnya pada komponen media. Pada media sendiri kita harus disiapkan dengan kondisi dan juga kebutuhan. Jadi kita harus menyesuaikan juga, terutama pada poin kondisi. Kita lihat bagaimana keadaan kelas kita dan juga mereka membutuhkannya yang seperti apa. Tentunya dengan media-media yang sekarang sudah sangat modern, yaitu dapat memudahkan kita dalam menyampaikan materi dan juga proses penangkapan informasi yang dilakukan oleh siswa itu akan lebih mudah. Nah, dari keempat komponen tersebut tentunya kita harus melakukan evaluasi guna melihat apakah komponen yang sudah kita terapkan sebelumnya itu berhasil dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rencanakan. Nah, di mana ada komponen-komponen lagi atau beberapa hal yang terdapat di dalam komponen tersebut, yaitu yang pertama ada pre-instruction activities, content presentation, study participant, testing, follow through activities. Nah, di mana pre-instructional activities itu yaitu merupakan kegiatan pembelajaran pendahuluan. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai pre-instructional activities, yaitu tujuan pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran dalamnya itu pembelajar atau pendidik memberikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh pembelajar. Pemberian motivasi. Jadi sebelum kita melakukan sebuah pelajaran itu kita harus menentukan tujuan pembelajaran, pemberian motivasi, juga memberikan penyampaian persepsi, yaitu penyampaian informasi sederhana sebelum memasuki materi inti dalam jangka menjembatani para peserta didik untuk memahami apa yang kita akan sampaikan. Berikutnya yaitu tentang content presentation. Nah, ini kaitannya dengan media. Yang pertama harus kita perhatikan di dalamnya yaitu perihal jenis materi, ruang lingkup, urutan. Jadi kita tidak boleh melangkahi hal-hal tersebut, harus runtut mulai dari pemilihan materi, juga ruang lingkup yang akan kita ajarkan, dan juga urutan dari materi umum ke materi khusus, seperti itu. Berikutnya yaitu student partisipan. Nah, di dalam student partisipan ini kita harus memberikan bentuk pembelajaran yaitu berupa latihan dan juga praktik. Jadi tidak hanya kecerdasan kognitif, tapi juga kecerdasan psikomotor harus kita terapkan pada suatu pembelajaran. Nah, di mana
Latihan dan praktik ini dilakukan untuk membantu pembelajar memahami konsep, prinsip, prosedur materi yang sudah dipelajari. Berikutnya yaitu ada feedback. Pembelajar memberikan umpan balik untuk mengecek pemahaman, memberikan perbaikan, serta memberikan penguatan dan dorongan kepada pembelajar. Nah, setelah mereka melakukan apa yang sudah kita ajarkan, kita sebagai seorang pendidik juga harus mengkoreksi atau memberikan feedback bila mana ada sesuatu hal yang harus dibenarkan dan juga dimaksimalkan. Berikutnya ada testing. Nah, testing ini merupakan tahap akhir, yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyampaikan hasil belajarnya. Berikutnya dilanjut dengan melakukan evaluasi. Berikutnya yang terakhir ada follow drop, yaitu pembelajar memberikan upaya lanjutan terhadap hasil evaluasi yang menunjukkan ketidak tercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait argumentasi saya terhadap komponen strategi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.